Halo brother, kembali lagi channel JKT Sepeda. Kali ini gue nggak lagi ngebahas sepeda, melainkan akan membahas request atau permintaan kalian yang pengen banget untuk membahas jam tangan yang sering gue pakai di review. Mungkin kalian penasaran jam tangan seperti apa? Gak lain gak bukan, yaitu ini dia jam tangan G-Shock yang sering gue pakai buat review. Seperti apa gambaran atau tipe-tipe yang sering gue pakai? Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jadi sebelum gue melanjutkan pembahasan, ini disclaimer ya. Jadi gue di sini membahas buat jam tangan bukan semata-mata buat pamer atau buat sok gaya-gayaan atau gimana. Ini pure karena memang ya gue suka dengan jam tangan dan ini request dari kalian. Kalau video kali ini mungkin nggak bermanfaat atau nggak berkenan, silahkan skip saja, nggak apa-apa. Dan satu lagi, gue akan menginformasikan secara garis besar biar nggak terlalu panjang durasinya, yaitu kenapa memilih G-Shock, terus tips dan trik untuk membeli G-Shock original, dan tips merawat G-Shock tersebut. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu varian yang gue miliki ini. Jadi, kenapa gue memilih G-Shock? Mungkin flashback dulu sekitar tahun 2010 saat gue masih bekerja di Harko Mangga 2, pusat elektronik. Saat itu gue memilih jam tangan yang awet, daya tahan lama, dan yang pasti harganya juga ya masih ekonomis lah. Gue memilih Casio, tipenya kalau nggak salah W1000 Illuminator, daya tahannya 10 tahun. Itu menurut gue saat itu keren banget, bagus lah. Setelah mempunyai Casio tersebut, yang pasti ngeliat-liat yang lebih bagus lagi, ternyata ada G-Shock atau brand di atasnya jam tangan tersebut. Ini dia jam tangan pertama gue, GA400HR, warnanya hitam. Untuk bagian bawahnya warnanya merah. Gue suka yang analog kombinasi dengan digital. Yang pasti untuk G-Shock ini keunggulan utamanya dari shock resist, tahan banting, tahan benturan, terus juga bisa dipakai buat berenang atau nyelam. Ini 20 bar di sini keterangan. Pokoknya badak banget, makanya gue suka. Modelnya juga keren nih. Jam tangan pertama gue sekitar tahun 2014 gue pertama kali beli G-Shock. Sampai sekarang masih gue pakai untuk review sepeda juga. Selanjutnya jam tangan yang kedua, ini dia G-Shock GA2000, warna hitam kombinasi kuning. Ini karbon ya. Kenapa pilih warna ini? Karena memang gue suka yang warnanya terang-terang. Ya pokoknya unik aja, itu poin gue. Kalau ada barang yang unik. Salah satu G-Shock yang paling baru yang gue beli, maksudnya baru hadir di dunia, gue langsung beli. Gue beli di online, tepatnya di Tokopedia, di sellernya Elan Pradana atau Gpreneur nih. Dia pokoknya top seller atau recommended banget tuh kalian kalau mau beli. Ini original dia, khusus jual original. Gue nggak di endorse karena memang Gpreneur salah satu customer gue juga. Waktu dulu awal gue beli sekitar 2 jutaan, mungkin sekarang sekitar 1 jutaan. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, gue juga lupa ingat. Sama material dengan yang tadi, dengan yang 400 DR nih, strapnya, resin karetnya sama. Ini gue beli sekitar 1,6 jutaan. Lanjut untuk G-Shock yang ketiga. Ini dia G-Steel, tipenya S130L, yang strapnya kulit. Ada beberapa varian, ada yang strapnya stainless, ada yang strapnya karet. Ini yang gue beli strapnya
kulit. Menurut gue lebih elegan. Sama, lagi-lagi analog kombinasi digital. Ini bener-bener steel ya. Jadi memang berat dibandingin karbon ini. Karbon juga sama nih. Analog kombinasi digital. Pokoknya jauh lebih berat yang ini. Waktu dulu gue beli sekitar 3 jutaan. Pokoknya ini termasuk yang jarang gue pakai. Ini solar. Jadi ada baterai plus solar. Jadi pengisian baterainya bisa dari matahari ataupun cahaya lampu. Pokoknya ini sangat elegan dan menurut gue mewah. Dan yang terakhir dari G-Shock, atau yang paling baru gue beli, ini dia MTG B1000. Gue beli waktu saat gue pergi ke Jepang, tepatnya di Tokyo atau Akihabara, di daerah Akihabara yang pusat anime. Gue beli di BIC Camera, kurang lebih sekitar hampir 100.000 yen kalau nggak salah, karena kena diskon 85.000. Kalian bisa kursin sendiri harganya. Ini salah satu G-Shock yang terfavorit di dunia, dan kalau sudah dirilis udah pasti habis nih, karena menurut gue ini salah satu G-Shock yang speknya tinggi. Ini ada Bluetoothnya juga, meskipun gue nggak pernah pakai. Ini ada tracking kalau nggak salah ya. Kalau kalian yang lebih tahu silakan kasih masukan saja. Sama untuk strapnya yang gue beli ini sama kayak tadi, karet atau resin. Kalau ini full analog, jadi nggak ada digitalnya. Jadi salah satu G-Shock yang termahal yang gue miliki. Ini juga termasuk yang jarang tampil di review, tapi mungkin beberapa sering lah, nggak sering yang karbon tadi. Dan ini dia yang terakhir yang gue pakai. Ini bukan G-Shock, ini jam tangan Garmin Forerunner 935. Sebetulnya gue bukan berpindah haluan, ini hanya kebutuhan buat sepedahan saja, karena ini kan multifungsi, ada heart rate, ada odometer, ada speedometer dan lain sebagainya. Ini bisa connect ke Strava juga. Jadi kenapa gue beli ini bukan berarti pindah haluan, karena memang hanya kebutuhan saja, dan kebetulan warnanya juga unik, hijau stabilo. Sama hampir ini, kalau ini kan lebih ke kuning, makanya kedua unit ini salah satu yang hampir sering nongol di review gue. Untuk harganya sendiri sekitar 6 juta kalau nggak salah ya. Beberapa bulan yang lalu gue beli dan gue pakai sampai sekarang. Jadi seperti itulah pembahasan dari beberapa varian G-Shock yang gue miliki. Selanjutnya, tips dan trik untuk membeli G-Shock original. Banyak banget di pasaran atau di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, penjual ataupun seller yang menjual original. Namun kalian patut hati-hati, karena banyak juga penjual atau yang menjual original BM itu dengan abal-abal BM, padahal itu bukan sama sekali original, karena harganya juga beda jauh. Kalau ini misalkan ini 2 juta, itu bisa 500.000, bisa 3 kali sampai 4 kali lipat. Kalian perlu waspada. Ya gue nggak melarang beli yang ori BM tersebut. Kalau kalian ekspektasinya ori, bener-bener ori, menurut gue itu bukan. Karena gue juga pernah beli, malah 2 kali gue pernah beli untuk yang ori BM tersebut. Jelas berbeda dari ketajaman, dari strapnya juga, menurut gue itu sangat berbeda. Kalau kalian yang pengen original, ya beli di toko yang terpercaya. Kayak gue tadi infokan, Gpreneur ya, dia itu salah satu yang top seller juga. Dan perlu kalian ketahui, G-Shock itu mengeluarkan kartu garansi resmi ya, seperti ini nih, Gilang Agung Persada untuk yang Indonesia. Ada di Harmoni atau ada di SCBD. Untuk yang pembelian di Indonesia garansi 2 tahun. Sedangkan untuk yang
beli di luar negeri seperti ini bisa diklaim seluruh dunia, tapi cuma 1 tahun. Ya kalian tinggal pertimbangkan saja mau beli di luar negeri ataupun beli di dalam negeri. Kalau gue kebetulan kemarin jalan ke sana, jadi untuk oleh-oleh, makanya gue beli G-Shock tersebut di sana. Jadi tips untuk beli jam yang secara original, kalian harus hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah. Intinya ada harga, ada kualitas. Ini harga nggak membohongi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk perawatan, khususnya yang solar ini. Gue concern untuk yang solar ini, sebaiknya kalian sering-sering pakai ataupun terkena sinar matahari atau cahaya lampu jangan disimpan di dalam box seperti ini. Karena semakin gak dipakai, otomatis jam tidak bekerja dan mungkin bisa mengakibatkan baterainya habis. Karena baterainya juga lumayan, ini bisa 500.000 harganya untuk baterainya saja. Kalau untuk yang baterai untuk seri biasa 200-300.000. Jadi idealnya ini 2-3 tahun baru habis. Kalau nggak dipakai justru 1 tahun juga sudah habis. Jadi kesimpulan untuk video kali ini, kenapa gue memilih G-Shock? Ya, yang pasti yang pertama dari brand, kekuatan, model, yang pasti gue suka banget model-model G-Shock itu, pokoknya mencerminkan gagah. Meskipun di tangan gue kan ini pergelangannya kecil, mungkin kalian juga banyak yang komentar nggak cocok, tangannya kecil, jam tangannya besar, ya itu terserah kalian. Karena gue membeli segala sesuatu itu menurut apa yang gue suka dan itu yang gue pakai menurut gue nyaman, makanya gue pakai G-Shock. Untuk kalian bagaimana? Jam tangan yang seperti apa favorit kalian, atau yang gue pakai saat ini menurut kalian yang unit yang mana yang menurut kalian yang dipengenin? Tips yang terakhir untuk kalian, bijaklah dalam membeli barang atau membeli segala sesuatu, karena memang sekarang keadaan lagi pandemi, pemasukan yang pasti jauh berbeda dengan waktu sebelum pandemi. Semoga kalian juga tetap sehat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan, dan di hari kemenangan tiba, THR kalian juga sudah pada cair. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen cari referensi tentang jam tangan atau tentang seller ataupun lainnya. Jika video kali ini bermanfaat, silahkan like, komen di bawah, tulis, ataupun kalian yang mau bertanya tentang jam tangan yang gue pakai, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan pasti subscribe channel JGT Sepeda biar gue juga tambah semangat terus untuk mereview-review sepeda ataupun lainnya. Oke, nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.